Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman web 2 yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di awal kita sudah pernah belajar tentang variabel, kemudian tentang konstanta, ya, tipe data juga nanti sudah di-share materinya. Kali ini kita akan membahas tentang operator dalam PHP. Ya, jadi ini sering digunakan juga ya untuk operator aritmatika dalam penggunaan pemrograman PHP. Jadi seperti yang di program-program yang lain, jadi operator di PHP sama ya. Kalau ini contohnya saja, di materi ini sudah saya share di sistem informasi akademik ya. Jadi nanti kalian tinggal download aja, dengan download kemudian dibaca ya. Tapi ini kita coba sama-sama baca. Jadi di operator ya ada operator plus ya, kemudian contohnya misalnya variabel A ditambah variabel B ya, ini untuk pertambahan. Ini pengurangan, ini contoh perkalian. Jadi perkalian ini kalau di bahasa pemrograman PHP ya, hampir mirip ya seluruhnya bahasa pemrograman tuh. Kalau perkalian menggunakan bintang ya di sini, baik di Excel atau yang lain menggunakan bintang ya, perkalian bukan tanda X ya. Jadi contoh-contoh ini yang nanti akan diterapkan, kita beberapa contoh-contoh misalnya nanti ya. Jadi untuk pembagian hampir sama, pembagian bukan yang titik 2 ya kalau di PHP. Kemudian ada modulus atau sisa pembagian menggunakan persen ya. Kemudian sama dengan ya. Ini contoh A variabel A ini maksudnya penugasan ya, diisi dengan 4. Kalau sama dengan nanti ada sama dengan ada 2. Yang di sini variabel A nilainya 4 kira-kira gitu ya. Jadi variabel A nilainya 4. Ini menggunakan sama dengan, bukan titik 2 ya. Jadi ini isinya. Kemudian operator, jenis operator bitwise ya. Ada dan bitwise seperti ini ya. Kemudian tanda garis ya. Yang bitwise ini ya ada bitwise and, bitwise or, XOR, not, shift left, shift right ya. Nanti ini walaupun jarang digunakan tapi biasanya nanti contoh kasus-kasus tertentu digunakan. Kemudian operator perbandingan, contoh ini sama dengan ya, contoh A sama dengan B, jadi sama dengannya ada 2. Ini sama dengan ya, A sama dengan B, variabel A sama dengan variabel B. Kemudian ada identik ya, jadi variabel A identik dengan variabel B. Kemudian ini contoh tidak sama dengan ya, tidak sama dengan bisa menggunakan kode seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ini bacanya variabel A tidak sama dengan variabel B. Sama ini juga sama ya, variabel A tidak sama dengan variabel B. Kalau ini tidak identik dengan B. Kemudian kurang dari, lebih dari ya, nanti bisa dibaca-baca. Nah ini operator logika yang nanti sering ya digunakan ya, true false nih. Jadi N itu contohnya nih true apabila atau jika, true jika A variabel A dan variabel B juga benar, true. Kemudian N ya, penggunaan N ini. Kemudian yang penggunaan dan ini benar jika variabel A dan variabel B benar. Jadi dua-duanya benar. Jadi bisa menggunakan N, bisa menggunakan dan ya seperti ini ya. Jadi kemudian or ya, true ya, benar jika contohnya nih, true jika variabel A atau variabel B benar. Nah ini kalau yang 2 di atas ini yang sering dipakai kalau kita membuat program login ya biasanya. Jadi antara username dan password itu harus benar. Kalau or tidak mungkin ya, tidak mungkin digunakan untuk login. Tapi untuk biasanya para hacker, nah biasanya model-modelnya kayak gini ya. Kemudian tanda
garis ini dua ini ya, garis berdiri dua nih, A. Jadi true jika variabel A dan atau variabel B benar. Jadi dan atau, kalau misalnya atau B benar, kalau misalnya salah bagaimana? Nah, nanti contoh soalnya ada nanti. Kemudian XOR, simbol XOR ini true jika variabel A atau variabel B benar, tapi tidak keduanya. Bagaimana itu ya? Contoh nanti kalau misalnya A4 ya, A sama dengan 4, nanti adalah logik soalnya seperti apa. Tapi keduanya tidak intinya tidak keduanya, tapi tidak keduanya artinya kalau misalnya 4 ya tidak 4 juga. Kemudian simbol tanda ini ya, tanda seru. True jika variabel A ini salah. Jadi true jika variabel A false ya. Jadi nanti contoh soalnya nih, ini logika yang memang kalau seorang programmer nih ya sering menggunakan logik seperti ini. Nah, string ini penggabungan string A dan string B ini ya, menggunakan string, menggunakan titik. Ya, di sini kita langsungnya ke contoh operator ya. Contoh beberapa operator aritmatika, pengurangan, perkalian ya. Di sini contohnya misalnya menampilkan gaji bersih ya. Menampilkan gaji bersih ini contohnya, misal gajinya 1 juta, kemudian kena pajak 10%. Wah, 1 juta kena pajak 10%. Ini contoh aja ya, contoh biar lebih mudah nulisnya. Jadi untuk persentase kita langsung pecahkan aja, di sini dipecah jadi 10% itu 0,1. Jadi gaji kotornya ini kena pajak, ini gaji bersih. Jadi nanti THP ini istilah gaji bersih gitu aja ya. Gaji bersih, gaji dikurangi gaji pokok, gaji kotor dikali pajak, gitu ya. Oke, kita coba langsung saja, coba praktekkan ya. Misalnya saya file new, misalnya saya mempunyai gaji 10 juta ya, 10 juta saya simpan dalam variabel gaji ya, misalnya. Kemudian pajaknya 10%, pajaknya 10% disimpan dalam variabel pajak misalnya. Kemudian langsung, jadi ada programmer yang langsung perhitungannya langsung dibuatkan variabelnya, ada juga yang perhitungannya di codingnya ya. Jadi itu gaya masing-masing lah. Misal di sini perhitungannya gaji bersih ya, gaji bersih. Jadi rumusnya gimana gaji bersih? Rumus gaji bersih tadi ya, gaji ya, gaji dikurangi gaji kali pajak, seperti itu. Oke, kemudian tampilkan. Saya tampilkan gaji sebelum pajak, dipotong pajak ya, sama dengan misal gaji ya. Kemudian saya tampilkan lagi gaji setelah dipotong ya, potong pajak. Oke, berarti apa? Gaji bersih. Gitu. Oke ya, saya simpan coba ya. Saya simpan. Misalnya tadi operator. Simpan. Oke, di sini
operator. Oh, belum kasih bilang. Jadi gaji sebelum dipotong pajak nih 10 juta, setelah dipotong pajak nah berkurang ya. Jadi berapa ini? 9 juta. Ini biar ada ini kasih BR ya. Bisa di sinilah BR-nya. Saya simpan. Ya, biar ke bawah. Jadi break itu BR itu bahasa HTML ya nanti. Jadi gini ya, jadi perhitungan aritmatika ini bisa dibuatkan variabelnya langsung atau perhitungannya langsung di sini ya, perhitungannya langsung di tampilan. Silakan. Nah, jadi ada masing-masing ya, masing-masing programmer beda-beda gayanya, tapi ya intinya sama ya, intinya sama. Jadi ya nanti bisa dicoba-coba lagi nanti dalam bentuk saya kasih soal ya. Jadi aritmatika ini agak simpel aja, simpel ya. Jadi rumus gaji bersih, misalnya rumus aritmatik yang lain nanti contoh-contoh soal nanti intinya kita bisa mengolah bagaimana soal aritmatika itu diolah dengan menggunakan program PHP gitu ya. Jadi contoh-contoh misalnya ibu mempunyai 4.000 potong kue, kemudian diambil anak-anak. Contoh biasanya kan saya menggunakan contoh-contoh soal cerita. Nanti dihitung menggunakan pemrograman PHP. Jadi melatih logik dari mahasiswa masing-masing. Jadi bagaimana seorang programmer nih, calon programmer ya. Jadi kita belajar ya. Contoh logik aja, belajar logik. Soalnya nanti saya share di tugas ya, tugas. Nanti intinya kita bisa berpatokan pada ini ya, jenis-jenis operator ini, bagaimana pembagian, pengurangan, kemudian nah ini tadi dibaca-baca aja, yang dibaca-baca untuk logikanya atau perhitungannya sama sebenarnya, sama seperti perhitungan aritmatik biasa, tinggal nanti dikonversikan ke dalam bentuk bahasa PHP. Gitu ya. Sampai sini nih untuk materi tentang operator. Jadi simpel nanti kita gabung-gabungkan dan jangan khawatir, nanti pasti akan sampai saatnya kita membuat create, read, delete, update gitu ya. Jadi nanti belakangan, jangan khawatir. Ya, intinya kita melatih dulu, membiasakan tahu tuh menulis variabel sudah tahu, konstanta sudah tahu, tipe datanya nanti sambil berjalan, operator aritmatika di PHP nanti seperti apa penggunaannya. Habis ini nanti materinya tentang logika ya, tentang logika struktur kondisi ya, struktur kondisi bagaimana nanti belakangnya. Jadi mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Nanti kita coba di latihan-latihan. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan didiskusikan di grup WA ataupun grup kelas ya. Jangan di kondisi seperti ini mahasiswa yang harus lebih aktif ya, sering nanya, tentunya nanya yang paling banyak ya di waktu-waktu jam-jam kuliahnya ya. Jadi kalau biasanya kalau mahasiswa tanya di luar itu bisa dibalas, tapi mungkin agak lama ya, karena memang suatu hal yang lain. Jadi silakan nanti didiskusikan, kita coba-coba, atau misalnya nanti kita contoh yang lain ya, intinya seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan di sesi diskusi ya, mudah-mudahan lebih ramai nanti diskusi. Oke, saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.